Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sriana Ansori Simatupang dengan NIM 19030658 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana dengan menguji enzim bromelin. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan alat dan bahan apa saja sih yang digunakan dalam uji sederhana kali ini. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan pertama yaitu 4 buah tempat sebagai pengganti beker gelas, potongan daging sapi, ekstrak nanas sebagai enzim bromelin. Pada tempat yang kita gunakan, saya telah memberi label yaitu dengan nomor 1, 2 jam sebelum praktikum pada suhu kulkas. Pada label kedua, 2 jam sebelum praktikum pada suhu ruangan. Yang ketiga, 1 jam sebelum praktikum pada suhu kulkas. Dan yang terakhir, nomor 4, 1 jam sebelum praktikum pada suhu ruangan. Baiklah, kita akan masukkan daging sapi kepada label pertama dan label kedua. Kemudian kita masukkan ekstrak nanas pada potongan daging. Setelah selesai dimasukkan, kemudian kita letakkan pada nomor 1 di kulkas, dan pada nomor 2 tetap di ruangan terbuka. Kita masukkan pada label nomor 1 2 jam sebelum praktikum pada suhu kulkas. Pada tabel nomor 2 kita letakkan pada suhu ruangan, yaitu 2 jam sebelum praktikum. Nah, pada tabel yang ketiga, pada 1 jam sebelum praktikum, kita masukkan daging. Pada yang tabel keempat, 1 jam sebelum praktikum di suhu ruangan juga dimasukkan daging. Kemudian masukkan ekstrak nanas. Pada tabel yang nomor 3 kita letakkan pada suhu kulkas untuk 1 jam sebelum praktikum. Pada tabel yang keempat letakkan pada suhu ruangan. Nah, setelah kita melakukan praktikum dengan pengujian enzim bromelin, kita akan melihat hasil yang kita dapatkan dari hasil uji coba 4 uji coba yang telah kita lakukan tadi. Baiklah, di sini kita akan membandingkan nomor 1 pada 2 jam sebelum praktikum pada suhu kulkas, dan 1 jam sebelum praktikum pada suhu kulkas. Baiklah, di sini kita pertama lihat tekstur dari daging yang kita uji coba. Pada suhu kulkas,
dengan waktu 2 jam, tekstur dari daging sangat empuk dan warna dari nanas terlihat memerah karena telah terkatalis oleh daging. Sedangkan pada 1 jam di suhu kulkas, daging masih terlihat agak keras dan warna dari nanas tidak terkatalis sama sekali oleh daging. Selanjutnya, di sini kita akan membandingkan 2 jam sebelum praktikum pada suhu ruangan dan 1 jam sebelum praktikum pada suhu ruangan. Nah, bisa dilihat di sini warnanya masih sama saja seperti nanas yang karena tidak terkatalis oleh daging. Dilihat dari teksturnya, pada waktu 2 jam daging terlihat empuk. Sedangkan pada 1 jam daging masih agak keras dan warna tidak berubah. Nah, dari yang kita telah lakukan tadi uji cobanya, dapat kita simpulkan bahwa Enji memerlukan waktu untuk melakukan aktivitasnya dan memerlukan suhu yang optimum untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya uji coba hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.